Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak, apa kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Oke, ibu absen dulu ya. Iya, Siapa Bu. yang tidak hadir hari ini? Wali. Nihil, Bu. Nihil. Nihal. Ya, oke. Masuk semua ya. Oke, sebelum mulai belajar, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu. Semuanya berdiri, oke. Yuk, tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, udah semangat dulu. Sudah. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem Oke, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ada yang tahu nggak apa itu gangguan pada sistem pencernaan? Tidak, Bu. Oke, gangguan pada sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Nah, gangguan pada sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia ya. Oke. Nah, kondisi gangguan pada sistem pencernaan ini terjadi akibat adanya beberapa faktor. Yang pertama itu infeksi virus atau bakteri atau juga bisa karena naiknya asam lambung. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh gangguan sistem pencernaan itu juga bervariasi. Ada yang mulai dari gejala ringan serta gejala yang berat. Ada bermacam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia. Di sini punya media tentang macam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, di sini punya media yaitu berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada xerostomia. Xerostomia adalah kondisi mulut kering yang kronis. Xerostomia yaitu suatu gejala terhadap penyakit atau gangguan pada sistem kesehatan. Nah, kondisi xerostomia ini terjadi akibat infeksi yang menyebabkan terganggunya fungsi kelenjar ludah dalam memproduksi air ludah. Lalu yang kedua itu ada parotitis. Ada yang tahu nggak parotitis itu apa? Nggak tahu, Bu. Parotitis adalah infeksi yang terjadi pada kelenjar parotitis yang menyebabkan pembengkakan pada kelenjar parotitis yang terletak di wajah. Nah, parotitis ini setelah wajah kita bengkak, itu biasa kita sebut dengan gondokan. Ada yang pernah gondokan di sini? Saya. Gondokan itu apa? Yang ada benjolan. Nah, parotitis itu disebut juga dengan gondokan. Itu membengkak pada wajah yang menyebabkan rasa nyeri ya. Yang ketiga itu ada ma. Ada yang tahu nggak ma itu apa? Enggak, Bu. Sakit perut. Ya, ma adalah sakit perut yang terjadi pada Lambung. Gangguan sistem pencernaan ini terjadi
Nah, penyebab gangguan pencernaan pada lambung atau MA ini terjadi karena infeksi bakteri, efek samping obat-obatan, atau juga bisa terjadi karena mengkonsumsi makanan pedas seperti asam atau pedas ya. Ya, Nah, Bu. gejala yang ditimbulkan oleh penyakit MA ini biasanya mual-mual atau muntah-muntah, kurangnya selera makan. Lalu yang keempat itu ada diare. Diare adalah gangguan sistem pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar. Ya, Bu. Lebih sering dari biasanya, bisa 3 kali dari 1 hari. Nah, gejala yang ditimbulkan yaitu sakit perut, ingin buang air besar. Lalu gejala ini biasanya ditimbulkan atau disebabkan oleh kurang higienisnya makanan atau jajan sembarangan. Siapa di sini jajan sembarangan? Jangan jajan sembarangan ya, agar kita terhindar dari sakit perut atau diare. Nah, yang kelima itu adanya gangguan pada sistem pencernaan yaitu usus buntu adalah gangguan pada sistem pencernaan yang terjadi akibat infeksi pada organ usus buntu. Infeksi tersebut kemudian mengakibatkan penyumbatan pada lubang yang menghubungkan usus buntu dan usus besar. Penyumbatan tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor, adanya benda masuk ke dalam usus yang berupa benda keras dan benda asing. Bisa juga karena adanya lendir yang menebal. Lalu gejala yang ditimbulkan oleh usus buntu itu biasanya adanya rasa sakit pada perut bagian sebelah kanan. Lalu yang keenam atau yang terakhir itu adanya sembelit. Sembelit adalah gangguan sistem pencernaan yang merupakan perubahan frekuensi BAB lebih jarang atau kesulitan BAB. Biasanya penderita sembelit itu periode BAB-nya kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Hal ini terjadi karena menurunnya pergerakan usus dalam proses pencernaan. Gejala yang ditimbulkannya yaitu kesulitan BAB tadi, jarang BAB. Nah, penyebabnya yaitu kurang minum air putih, kurang makan berserat, serta jajan yang sembarangan. Kalau kita nggak mau terserang sembelit, kita nggak boleh Jajan sembarangan. minum air putih, setelah banyak dan banyakkan makanan berserat. Oke. Selanjutnya di sini setelah kita mempelajari tentang gangguan sistem pencernaan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Iya. Oke, di sini gua akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Nah, buka LKS kalian. Di sana ada lembar kerja siswa. Buka LKS-nya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jangan ribut. Nah, di sini Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Penjelasannya ada di LKS ya, baca nanti. Ya, Bu. Kalian kerjakan, diskusikan, nanti maju ke depan ya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kalian mengisi. Di sini ada gambar tentang gangguan sistem pencernaan. Kalian amati, lalu kalian cari tahu itu gambar gangguan pada sistem pencernaan apa, lalu isi penyebab serta gejalanya. Mengerti? Ibu. Nanti jika tidak ada yang kalian bingung, jangan tanya kepada Ibu. Ibu beri waktu 5 menit, kerjakan ya. Oke, bagaimana? Apa sudah selesai, Nana? Sudah, Bu. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, perwakilan kelompok silakan maju dan bacakan hasil diskusinya. Ayo, siapa yang mau maju? Saya, Kelompoknya. Bu. Oke, Putri, silakan. Soal nomor 1, gangguan sistem pencernaan. Parotitis. Penyebabnya infeksi virus yang menyerang kelenjar parotitis pada wajah. Gejalanya terdiri pembengkakan pada wajah dan adanya rasa nyeri. Yang kedua, gangguan sistem pencernaan usus buntu. Penyebabnya masuknya benda keras dan asing atau karena adanya lendir yang menebal. Gejalanya rasa sakit perut di bagian bawah sebelah kanan. Sudah, Bu. Oke.
Putri ini ada hadiah sedikit, yaitu Makasih Bu. oke, silakan kembali tempat duduk. Nah, setelah tadi adakah yang belum mengerti tentang materi kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, karena waktu kita telah habis, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita hari ini belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Apa itu gangguan pada sistem pencernaan manusia? Gangguan pada sistem pencernaan manusia adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Nah, ada berbagai macam gangguan pada sistem pencernaan. Nah, di sini ingat nggak apa saja nanti gangguannya? Yang pertama itu derostomia, yaitu kondisi mulut kering yang kronis. Lalu, Ya, Bu. parotitis, yaitu pembengkakan pada kelenjar parotitis yang ada di wajah. Lalu selanjutnya mah, yaitu adanya luka pada lambung yang terjadi karena efek obat-obatan atau makan makanan tertentu yang pedas atau asam. Lalu diare disebabkan karena makan sembarangan atau kurang minum air putih. Selanjutnya itu adanya sembelit terjadi karena kurangnya makan makanan berserat, kurangnya minum air putih. Lalu ada usus buntu terjadi karena adanya benda keras atau asing yang masuk ke dalam usus, atau juga bisa karena adanya lendir yang menebal. Oke, paham? Paham, Bu. Oke. Nah, oke, karena waktu kita telah habis, ya sebelum itu Ibu akan memberikan kalian tugas. Lupa ya KS kalian ya. Ya, Di situ Bu. ada latihan kerjakan di rumah. Nanti Ya. minggu depan kita koreksi. Iya. Oke, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.